Assalamualaikum. Maaf nih karyawannya mau demo. Abang Narji sih. Weh. Ini kalau ibarat beras, ini kayak beras pulen nih. Aduh. Assalamualaikum. Wah, rame nggak jadi ya? Karyawan berapa orang, Pak Ji? Ada 15 lah. 15. Abang-abangan gue, adik-adikan gue merubah dari gabah menjadi beras. Ini adalah proses akhir. Penghasilan berapa sehari? Ya, nggak tentu juga sih. Cuma nggak ke 94 lah. 94 juta. Kalau suatu hari saya punya produksi sendiri, umpamanya beras cap Abang Narji, itu bisa nggak kayak begitu? Boleh. Bisa produksi di sini, Pak Ji? Deal ya? Oke. Insya Allah nanti saya dari juragan lahan menjadi juragan beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue, Narji si juragan lahan. Wah, ini kita lihat tuh hamparan sawah yang habis dipanen. Nah, ini sawah setelah dipanen ini, kita proses menjadi sebuah beras. Akan menjadi beras itu seperti apa? Tidak langsung dong, dari padi langsung menjadi beras, tentu adanya proses. Proses ini akan masuk ke pabrik. Nah, kali ini saya sekarang sudah ada berada di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang saya akan langsung bertemu dengan Pak Haji Acep. Dia adalah pemilik dari pabrik beras Non Bela. Wah, kita bakal meliput bagaimana proses dari gabah sampai dengan menjadi beras. Yuk, langsung aja ikutin saya. Waduh, ramai banget nih. Saya pikir nih pabrik beras atau pabrik orang sih. Assalamualaikum. Aduh, ini benar-benar ya di daerah Bekasi. Nih kalau ibarat beras, ini kayak beras pulen nih. Aduh. Saha namina? Nur Hayati. Ya, ngapain jadi yang kayak begitu sih? Assalamualaikum. Maaf nih karyawannya mau demo. Rame amat kayak begini. Wah, bener nggak ini pabrik berasnya Pak Haji Acep? Waduh, makasih Bu ya. Tapi jangan lupa ya Bu, nonton channel YouTube Abang Narji. Abang Narji sih. Weh! Wah, orang Bekasi ini Pabayuran cakep-cakep ya. Aduh, ini kalau kita lihat di sini wajahnya artis semuanya ya. Ini ada Nabila Shakib. Ini juga kita lihat Zaskia Gotik nih. Coba goyang etiknya. Nah. Jadi bercanda, kita mau ngeliput beras, bukan ngeliput gabah. Assalamualaikum. Wah, rame nggak jadi ya? Assalamualaikum, Pak Haji Acep yang mana ya? Wah, ini assalamualaikum Pak Haji. Waduh Pak Haji, anaknya banyak amat. Ini bukan dilahirin, kayak digiling nih. Pak Haji, alhamdulillah bisa ketemu dengan channel YouTube Abang Narji. Kali ini Pak Haji, saya boleh nggak ngobrol-ngobrol tentang proses dari padi, gabah sampai menjadi beras? Bisa. Bisa. Ini pabrik tempat Pak Haji kan? Iya. Alhamdulillah. Yuk langsung aja kita lihat bagaimana proses membuat dari padi, gabah sampai menjadi beras. Makasih Pak Haji ya. Yuk kita lihat yuk. Ibu-ibu diam di sini dulu. Saya mau ngobrol sama Pak Haji dulu ya. Waduh. Ini cakep-cakep banget kayak padi baru tumbuh nih.
Pak Haji, ini luas pabrik berapa hektar Pak Haji? 2 hektar lah, ada 2 hektar lah. 2 hektar. 1 hektar setengah dah, 1 hektar setengah, kebanyakan 2 hektar Pak. Terserah Pak Haji dah, tanah-tanah Pak Haji ini mau Iya, setengah iya, ke, iya. 1 hektar ke 2 hektar ke. Iya. Nah ini kalau ini tempat apa nih Pak Haji? Ini openan tadi. Open. Iya, iya. Open itu kenapa harus ada open? Ini kan bisa dijemur. Enggak keboleh, enggak ini. Oh gitu. Iya. Bedanya open sama jemur apa Pak Haji? Sama aja. Sama aja ya? Iya. Mungkin kalau lagi musim hujan, Musim hujan baru masuk ke mesin open. Iya. Ini Pak Haji bisa memproduksi berapa kilo beras Pak Haji? Ratusan ton? 1 hari 10 ton minimal. 1 hari 10 ton minimal. Nah, lo kan kita sebagai bangsa Indonesia yang sebagian besar makanan pokoknya beras. Jadi kita harus menghargai jerih payah dari proses bertani sampai dengan proses menjadi beras itu nggak mudah. Kemarin kita udah waktu di Pekalongan ngebahas bagaimana proses menanam padi. Sekarang setelah menjadi padi, kita di Bekasi akan membahas dari padi menjadi beras. Ini pertama dari ini apa dulu nih Pak Haji? Ini basah ini, padi basah. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini adalah padi basah. Berarti padi yang baru dari petani. Iya, dan nanjat dari sawah. Nanjat dari sawah. Betul. Berarti kondisinya masih basah. Masih basah. Ini ya, ini padi yang masih basah. Setelah itu prosesnya diapain Pak Haji? Dijemur dulu. Dijemur seperti ini. Ini kok dijemurnya nggak didiemin tapi dibolak-balik? Iya, kalau nggak bolak-balik lama keringnya. Oh, proses membaliknya itu berapa jam sekali Pak Haji? 1 jam sekali. 1 jam sekali. Nyobain boleh Pak Haji ya? Boleh, boleh. Kang, pinjem Kang alatnya Kang. Nah ini apa bedanya nih? Hendra, no. Hah? Sapu pagi. Ini sapu. Oh, biar jadi bersih ya. Iya betul pagi. Nah, coba yang ngebalik, Ndra. Balik bro. Kang, Balik. bisa pinjem Kang? Wah, Lanjut. Iya, lanjut. gimana caranya? Yang ini. Gimana Kang? Di sini. Di sini. Ya begitu. Nggak apa-apa keinjek ya? Enggak apa-apa udah ngejek aja. Ya gitu. Garutannya habis nih. Iya. Oh, nggak usah jauh-jauh. Iya berat. Jangan sampai numpuk. Wah, Pak Haji ikutan juga. Iya, boleh. Bisa lah, masih bisa. Karyawan berapa orang Pak Haji? Ada 15 lah. 15. 15 orang. 15 ini yang bagian ini ada berapa orang? Di bagian ini 6. Yang gini 6 orang. Yang giling 4 orang. Ini 1 hari udah bisa kering atau perlu berapa hari? Kering 1 hari. 1 hari kering. Yang dibilang udah kering itu yang udah kayak apa Pak Haji? Yang kering yang di dalam. Langsung digiling. Bisa keluar langsung keluar Ini beras. maaf nih Pak Haji ya. Berarti ini belum kering banget ya? Belum kering itu ya, masih Yuk basah. kita close up ya. Ini padi yang belum begitu kering, masih berasa sih ya, masih kadar airnya ya. Kadar air masih banyak. Masih berasa kadar airnya. Tuh masih berasa ada basah-basah gitu. Iya, basah. Nah kalau yang udah kering banget nanti ada di dalam ya. Di dalam ada. Ya. Setelah begini pengangkatannya gimana Pak Haji? Kalau udah kering, Dipikul. Didorong dulu dikumpulin, Iya. dipikul. Iya, betul. didorong, dipikul sampai pakai tong. Sampai ke sono sampai dalam pabrik penggilingan. Seru juga nih ya. Ini tadi dari jam berapa? Dari jam 7 mulai Jam 7 mulai ngejemur. keluarin padinya dulu. Oh. Di karung. Tapi kalau seandainya cuacanya lagi hujan berarti Tante, Pak, deketan, Pak. Pak, Kadang-kadang kehujanan kebasahan. Pak Haji pinter banget ya dia ngadem ya. Saya panas-panasan, Pak Haji malah ngadem. Pak Haji, ini kalau kebetulan lagi dijemur, Iya. hujan turun, diangkat atau gimana? Digulung dulu, ditutupin. Ditutupin. Iya. Oh, pakai terpal. Pakai terpal. Pernah nggak tiba-tiba lagi pada istirahat, tiba-tiba hujan gede, Oh, pernah sering. 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 langsung pada lari? Pada lari. Hujan! Lari. Lari. Oke Pak Haji, setelah kita ini berarti beras yang kering nanti, oh iya kita lihat ya, di sini masih warnanya tuh, warna airnya masih ada tuh. Banyak warna air. Kita bolak-balik lagi. Oke, abang-abangan gue dan gue setelah proses pengeringan padi melalui dijemur atau diopen, maka kita akan masuk langsung ke dalam ya Pak Haji ya. Iya. Wah Pak Haji pandannya. Mau. Boleh. Boleh. Cih, Pak Haji mah orangnya baik loh. Kita bilang, Pak Haji pandannya mau, boleh. Wes, pandan. Ntar juga kru yang belum kawin bilang, Pak Haji ini anaknya, boleh. Enggak, yang tadi mau boleh. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, sekarang kita udah masuk proses dari padi yang kering, yang basah tadi udah kering, kita masuk ke dalam.
Pak Haji, ini berarti padi yang udah kering ya? Iya, iya, ini kering. Nah, abang-abangan gue ada dan gue, kita lihat, kita bedakan padi yang tadi basah dengan yang kering. Ini kadar airnya bener-bener sampai udah nggak berasa di tangan. Iya. Kalau yang tadi masih berasa, Pak Haji ya? Iya, basah tadi. Nah, setelah masuk ke sini kemana nih Pak Haji? Ke sini. Ke sini dulu nih. Ya. Ini berarti posisinya masih gabah juga ya? Iya, masih gabah ini. Jadi ini buat adik-adik yang masih pada sekolah, yang anak milenial sekarang kan nggak tahu Pak Haji. Iya. Totonya beras itu udah ada di sangku atau di bakul, di boboko. Dia nggak tahu prosesnya. Jadi padi begitu dipanen jadinya gabah. Gabah digiling baru jadi beras. Beras dimasak baru jadi nasi. Nah, nih Pak Haji, berarti masuk ke alat sini. Iya, lewat situ. Ini cara naiknya gimana Pak Haji? Kok bisa naik? Ada sendokan di dalam. Oh, ada cantingan. Bentuknya kayak sendok, iya, naik ke sendok, atas. Iya. Setelah dari sini, Jatuh ke sana nomor 2 tuh. nomor 2 itu turun atau naik lagi? Ya, itu turun dulu langsung naik lagi. Turun langsung naik. Iya. Wow. Berapa nih Pak Haji sampai bikin biaya untuk sampai jadi kayak satu pabrik ini? Biayanya semua. Heeh. Ya, bangsa 200 habis. 200 jutaan. Iya. Itu 200 juta ini bisa memproduksi berapa banyak per hari? Per hari 10 tonan beras. 200 karung. 200 karung. Iya. Berarti ini maaf nih ya, kalau kita bicara untuk motivasi anak-anak muda yang kebetulan mungkin habis gusuran, kena tol, kalau mau belajar bisnis umpamanya jadi penggilingan padi, itu berarti dengan modal seperti itu sehari bisa dapat berapa keuntungan Pak Haji? Ya kalau keuntungan udah tentu sih. Ya kalau ada juga banyak kerugiannya juga banyak. Nah, kita selain bicara rugi, sekarang kalau kita bicara untung rugi, ruginya itu kalau lagi gimana Pak Haji? Kalau lagi beras turun. Beras harganya turun. Iya, harga turun. Itu kalau lagi turun tetap dijual juga Pak Haji? Ya dijual juga, rugi juga dijual. Ini yang hebat. Kadang-kadang kalau spekulan harga turun ditimbun. Begitu naik baru dijual. Kasihan rakyat. Nah, Pak Haji, setelah masuk ke sini berarti naik ya. Ya. Setelah naik nanti proses terakhir itu lama-lama akhirnya pada akhirnya Ya. gabah itu akan terkupas sendiri. Iya, terkupas sendiri. Sisanya itu menjadi sekam. Sekam itu bisa menjadi pupuk juga. Ya. Nanti terakhir endingnya menjadi beras di sini. Iya, itu beras. Wow, ini beras. Ih, masih panas. Suhunya sekitar bisa 45 derajat ini. Panas banget loh beras yang ini. Ini Pak Haji, kok ini ada beras yang hancur, ada yang ini Pak Haji? Iya, itu kita itu. Nah, itu gimana Iya, nih? Ya gitanya itu beras kita. Oh, ini jadi alat ini juga menyaring Iya. antara beras yang menjadi batangan. Iya. Kalau orang kampung saya ini bilangnya beras menir. Ya, itu menir. Menir. Tapi ini laku juga Pak Haji? Laku. Biasanya untuk apa Pak Haji? Ya untuk kue juga bisa. Untuk kue bisa. Untuk ayam juga bisa. Oke, buat kru saya juga pada doyan nih beras menir. Ya, boleh. Biar begitu habis makan itu pada bisul meniran. Gimana kalau kita hidupin mesinnya? Boleh. Dan kita lihat bagaimana Boleh. prosesnya. Siap. Tunggu sebentar nih. Siap. Belum nih. Dulu, Wah. siap dulu. Jadi ntar ini mah belakangnya itu dulu. Udah datang, ada. Yuk, saya praktek yuk, masukin. Hah? Naik sendiri? Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini proses membuat atau merubah dari gabah menjadi beras. Naik berasnya. Kalau keluar di sana. Nah. Wow. Oh itu, ini udah kekupas ya? Belum. Kulit luar ya. Jadi ini kulit luar terkupas menjadi kulit dalam. Nah ini. Ini sudah sampai masuk ke kulit dalam atau kulit kedua. Nah, tadi prosesnya di sini masuk ke kulit pertama. Ini akan mengupas kulit yang kedua.
Nah, setelah dari sini masuk ke atas lagi. Di atas turun. Hah? Ini setelah terkupas, beras itu ada yang utuh, ada butiran utuh, ada butiran yang pecah-pecah. Nah, setelah ini akan masuk ke saringan, memilih, mengayak mana yang menjadi butiran, mana yang menjadi pecahan. Ini adalah proses akhir. Bersih Pak Haji ya? Ya, bagus. Bening, bening. Ini yang sudah menjadi beras dengan sudah hasil penyeleksian atau pemilahan beras yang sudah menjadi beras satuan, sedangkan beras yang hancur atau beras menir akan terpisah sendiri. Yang hancur seperti ini bukan berarti nggak laku, ini laku untuk dijual menjadi tepung beras, nanti bisa menjadi bahan baku kue. Lainnya berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo ya. Baru 31 kurang 19. Itu apanya? Air. Yang panas. Oh, sebenarnya nggak panas ya. Kalau air panas ya. Angin. Nah, 5 kilo. 5 kilo lagi. Terus bawa sini lu mau beli di mana lu? Nah, Kayak gini. Jahit. jahit. Gimana jahitnya? Dari sini, dari sini, dari sini. Ini. Iya. Keluar. Ya. Aduh. Pakai tegar. Pak Haji! Bela. Pak Haji, sini Pak Haji. Nih, sampai jam segini nih, jam 11 siang, udah dapat berapa ton? 5 ton. Naton. Itu target, oh baru 4 ton. Itu target sehari ini sampai berapa? Sampai sore? Kemarin 10 ton. 10 ton. Ngirimnya kemana aja Pak Haji? Ini aja. Yang sini aja. Oh, ngirimnya kemana? Ke Jakarta. Jakarta ya? Iya. Yuk kita keluar yuk, biar nggak terlalu bising. Aduh. Pak Haji, satu karung aja berasa banget Pak Haji. Capek ya? Gimana sampai sehari 10 ton ya? Aduh. Pak Haji,
Itu karyawan di sini berapa orang tadi total semuanya? Sekitar ada 20 lah. 20 orang. Ini warga sini semuanya ya? Warga sini semua. Berarti secara tidak langsung Pak Haji itu sudah membuka lapangan kerja ya? Jadilah orang-orang seperti Pak Haji, jangan berharap jadi pekerja, tapi jadilah orang yang bisa mempekerjakan orang lain. Itu pahalanya berlipat ganda. Amin. Nih Pak Haji, pada akhirnya beras yang udah jadi itu kan saya bingung ya. Beras itu ada yang seliter 10.000, 12.000, 15.000, 8.000. Ya, itu bedanya gimana? Itu kan ada yang panjang, ya buat konsumsi sehari-hari. Kalau ini kan buat kadang-kadang yang perak begini buat nasi goreng. Oh, tukang nasi goreng ini beras perak. Iya. Buat bihun. Nah, itu istilahnya apa? Medium, premium ya? Iya, iya. Kalau yang medium itu beda dari gabah atau memang Sama. gabah sama? Sama-sama. Kok bisa jadi beda gimana? Penggilingannya beda. Oh, Olahannya beda. Olahannya beda. Iya, iya. Ternyata kita baru tahu ya, ternyata gabah itu sebenarnya semuanya sama. Tapi bisa menjadi beras perak atau beras bulan proses penggilingannya. Iya. Caranya gimana tadi Pak Haji? Belum tahu tuh di dalam. Cara gimana tuh? Sampai ngebedain yang bisa jadi perak sampai yang jadi pulen. Itu kan udah matang tuh ya. Ah. Ntar ditaikin lagi sekali lagi. Dinaikin sekali Iya, lagi. dipoles lagi itu baru jadi bening gitu. Oh, warnanya nanti ada yang jernih, ada yang beda. Iya, ngaca warnanya. Warnanya seperti kaca. Aduh, kita seharusnya dapat contohnya nih ya. Mana yang bening, mana yang itu. Iya. Tapi karena sekarang kita memang kondisinya langsung di pabrik, kita belum sempat naik olahan kedua ya. Iya, iya. Jadi yang kita produksi tadi adalah contoh beras perak yang untuk nasi goreng. Iya, nasi goreng. keren Buat bihun, banget. buat bihun. Buat PT. bihun. Banyaknya PT sih masuk ke PT. Masuk ke PT-PT. Nih Pak Haji, permintaan sendiri lebih banyak atau dari produksi atau gimana Pak Haji? Permintaannya bagaimana? Maksudnya di sini kapasitas produksi tuh kadang-kadang kurang, orang minta. Iya, kadang-kadang kurang juga iya. Masih kurang. Kapan nambah pabrik lagi? Tahu modal belum ada. Tapi mudah-mudahan orang-orang seperti Pak Haji ini tetap mempertahankan bahwa antara Bekasi dengan Karawang ini adalah lumbung padi di Pulau Jawa ini salah Iya, satunya Pak Haji iya, ya. siap, siap. Semoga Pak Haji sehat terus, Amin, amin. panjang umur dan tetap Amin. bisa makin banyak mempekerjakan orang-orang sini menjadi karyawan di pabrik beras non bela. Pak Haji, Ya. sehari penghasilan berapa? Apanya tuh? Penghasilan berapa sehari? Penghasilan duitnya. Iya, Ya, nggak tentu juga sih. rata-rata dah. Rata-rata ya kalau dari modal sama itu mah ya ke 94 lah. 94 Iya, juta. 94 jutaan. Modal sama itunya sehari. Kira-kira kalau suatu hari saya punya produksi sendiri, umpamanya beras cap Abang Narji, itu bisa nggak kayak begitu? Boleh. Oh boleh. Boleh. Oh, umpamanya saya ngambil berasnya di sini, Iya. saya cari yang perak atau yang pulen, nanti pakai muka saya gitu di karung, Ya boleh aja. kan cocok tuh muka saya di karung. Iya. Wah, Bagus. bisa produksi di sini Pak Haji. Boleh, boleh. Deal ya? Ya, deal. Oke, insya Allah nanti saya dari juragan lahan menjadi juragan beras. Ibu-ibu, cakep-cakep amat sih. Saya nggak kelihatan, saya pengen lihat. Wah, baru kelihatan banyak orang sini ya. Ini sih kali lahir 4. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih ya. Saya udah mampir ke tempat Pak Haji Acep. Tapi jangan lupa nih semuanya, subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji ya. Tuh yang ada tulisan juragan lahan ya. Makasih ya. Jangan iya punya kuota nggak? Iya, kuota nggak ada. Pak Haji bisa turun nggak? Hah? Bisa turun nggak? Enggak Pak Haji. Turunin. Aduh. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Terima kasih Pak Haji udah berkunjung, dapat oleh-oleh batu pandan. Dan terima kasih buat warga dari Bantar Jaya. Semoga semuanya pada sehat ya. Sebelum saya pamit, saya ingetin nih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube.